Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya siap direkomendasi STY pantau pemain bintang timnas U17. Mantap, Elkan Baggett pulih siap hadapi Fulham dan bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong senang, pemain naturalisasi ini siap bela timnas Indonesia versus Irak. Irak berpeluang diperkuat Zidane saat hadapi timnas Indonesia. Siap direkomendasi, STY pantau pemain bintang timnas U17. Shin Tae-yong adalah sosok pelatih yang cukup serius dalam membangun fondasi timnas Indonesia. Maka tak heran bila juru taktik asal Korea Selatan tersebut sangat fokus kepada para pemain muda. Saat ini, Shin Tae-yong juga tengah fokus memantau bagaimana perkembangan dari para pemain timnas Indonesia U17, yang mana nantinya para pemain tersebut siap direkomendasi untuk memperkuat timnas Indonesia senior. Dalam hal ini ada 3 pemain timnas Indonesia U17 yang sukses menarik perhatian dari Shin Tae-yong. Lalu siapa sajakah mereka? Di urutan pertama ada Iqbal Gwijangge. Pemain ini sangat wajar sekali bisa mencuri perhatian dari Shin Tae-yong, mengingat saat ini ia berstatus sebagai kapten timnas Indonesia U17. Selain itu, Iqbal Gwijangge juga bagian dari skuad timnas Indonesia U16 yang sukses meraih gelar juara Piala AFF U16 pada tahun 2022 lalu. Kala itu Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan sukses mengalahkan Vietnam dalam partai puncak. Di urutan kedua ada Arkan Kakak. Nama Arkan Kakak sejatinya sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta sepak bola Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai striker tersebut diketahui memiliki skill yang cukup mumpuni. Selain itu ia memiliki tinggi badan 185 cm. Tinggi badan ini tentunya cukup ideal bagi seorang striker, maka wajar saja bila masuk dalam radar Shin Tae-yong. Sang pemain saat ini diketahui bermain untuk Persis Solo. Untuk pemain muda seusianya, menit bermain yang didapatkannya di Persis Solo bisa dikatakan sudah cukup baik. Sedangkan pemain terakhir yang masuk dalam pantauan Shin Tae-yong adalah Sultan Zaki. Sepupu dari Asnawi Mangkualam ini sebelumnya memang sudah pernah menjadi anak asuh dari Shin Tae-yong di timnas Indonesia U20 dan U23. Namun, karena usianya baru 16 tahun, ia pun dipanggil oleh Bima Sakti untuk memperkuat timnas Indonesia U17. Bisa tampil di ajang sekelas Piala Dunia U17 adalah hal yang cukup baik bagi perkembangan mental dan kualitas pemain. Maka daripada itu, Shin Tae-yong juga akan memantau Sultan Zaki kembali. Jika memang performa dari Sultan Zaki makin membaik, maka Shin Tae-yong rasanya tidak akan ragu untuk merekomendasikan sang pemain ke timnas Indonesia senior. Sultan Zaki sendiri berposisi sebagai bek tengah, maka tidak akan mudah baginya untuk menembus skuad utama timnas senior karena banyaknya pemain di posisi tersebut. Namun badai cedera yang kerap menimpa para pemain bertahan membuat kesempatan Sultan Zaki masuk timnas Indonesia senior menjadi semakin terbuka. Nah, itulah 3 pemain timnas Indonesia U17 yang masuk pantauan Shin Tae-yong dan berpotensi untuk direkomendasi ke timnas Indonesia senior. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah ketiga pemain tersebut layak dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia senior? Dan apakah mereka akan sesuai dengan game plan STY bila main di timnas Indonesia senior? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Mantap! Elkan Baggett pulih siap hadapi Fulham dan bela timnas Indonesia. Baru-baru ini Elkan Baggett diketahui mengalami cedera punggung. Cedera itu ia dapatkan setelah membela timnas Indonesia dalam ajang babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera tersebut juga yang membuat Shin Tae-yong tidak memainkannya dalam laga leg kedua lalu. Selain itu, ia juga tidak dimainkan oleh pelatih Ipswich Town pada saat menghadapi Bristol akhir pekan lalu. Namun saat ini timnas Indonesia justru mendapatkan kabar gembira. Hal ini dikarenakan Elkan Baggett sudah pulih dari cederanya. Bahkan pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut pun siap dimainkan saat Ipswich Town menghadapi Fulham dalam ajang Carabao Cup. Elkan Baggett diketahui juga sudah kembali berlatih bersama dengan rekan-rekannya yang lain. Hal ini sudah disampaikan secara resmi oleh Martin Perth selaku asisten manajer Ipswich Town. Dia mengalami masalah di bagian punggung pada saat menempuh perjalanan kembali dari Indonesia. Namun cederanya sama sekali tidak parah dan dia akan segera sembuh. Hari ini ia juga sudah berlatih kembali, ujar asisten manajer Ipswich Town. Kabar ini tentunya membawa angin segar bagi timnas Indonesia, mengingat skuad Garuda akan menghadapi Irak pada tanggal 16 November mendatang. Kehadiran Elkan Baggett diharapkan mampu untuk menjaga kesulitan dari lini pertahanan timnas Indonesia. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin Elkan Baggett bisa tampil dalam laga menghadapi Irak nanti? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar.
Shin Tae-yong senang, pemain naturalisasi ini siap bela timnas Indonesia versus Irak. Timnas Indonesia diketahui akan melawat ke markas Irak pada tanggal 16 November 2023 dalam rangka menjalani pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun beberapa waktu lalu Shin Tae-yong mendapatkan kabar buruk dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera. Salah satunya adalah Sandy Walsh. Pemain berdarah Belanda tersebut diketahui mendapat cedera saat membela klubnya KV Mechelen di Liga Belgia. Benturan yang keras membuat kakinya banyak mengeluarkan darah, bahkan tulang kakinya sampai terlihat dengan jelas. Ia pun harus mendapatkan beberapa jahitan karena robekan tersebut. Dari apa yang terjadi membuat banyak pihak memperkirakan cedera Sandy Walsh butuh waktu lama untuk sembuh. Namun pada kenyataannya ternyata tidak selama yang diperkirakan. Pelatih KV Mechelen menyebutkan bahwa cedera dari Sandy akan sembuh lebih cepat. Menurutnya, pemain berusia 28 tahun tersebut akan segera sembuh, bahkan ia bisa jadi tampil saat timnas Indonesia melawan Irak nanti. Meskipun terlihat parah, namun nyatanya cedera yang dialami Sandy tidak separah yang kita bayangkan. Saya kira dia akan segera sembuh dan bisa tampil kembali membela Indonesia, ujar pelatih KV Mechelen. Selain itu, Sandy Walsh juga telah menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Shin Tae-yong pun merasa senang dengan kabar itu. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin Sandy Walsh segera sembuh dan bisa membela timnas Indonesia saat melawan Irak nanti? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Irak berpeluang diperkuat Zidane saat hadapi timnas Indonesia. Irak akan menjamu timnas Indonesia dalam laga pembuka babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Basra International Stadium, Irak pada tanggal 16 November 2023. Dalam laga itu, timnas Irak berpotensi diperkuat kembali oleh Zidane Iqbal. Mantan pemain Manchester United tersebut diketahui kondisinya sudah kembali membaik setelah sebelumnya sempat mengalami cedera. Zidane keadaannya saat ini sudah cukup baik. Ia memiliki kesempatan besar untuk masuk skuad timnas kembali. Staf pelatih juga senang dengan perkembangannya di level klub akhir-akhir ini, ujar pelatih Irak. Zidane Iqbal sendiri saat ini bermain di FC Utrecht di Liga Belanda. Ia merupakan rekan dari Ivar Jenner yang juga bermain di FC Utrecht. Namun sayang duel keduanya di lini tengah berpotensi gagal terwujud, mengingat saat ini Ivar Jenner masih berkutat dengan cedera. Akan tetapi, laga ini baru akan bergulir 2 minggu lagi, maka tidak akan menutup kemungkinan Ivar Jenner bisa sembuh dari cederanya dalam jangka waktu tersebut. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kehadiran Zidane Iqbal akan merepotkan lini pertahanan timnas Indonesia? Dan apakah Ivar Jenner bisa segera sembuh dari cederanya? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.